Puji nama Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara terbangkit diri, kita akan naikkan pujian Selamat Pagi Bapa. Kuasa-kuasa jahat yang ingin mencoba mengganggu ibadah kami pada pagi hari ini, kami keping di dalam nama Tuhan. Kuasa-Mu saja yang turun di atas kami, di tengah-tengah kami, sehingga apa yang kami lakukan mendapat kebenaran di mana. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk semua jemaat yang beribadah baik melalui
gereja ataupun melalui online Tuhan biarlah mereka berkati menjadikan mereka lebih baik lagi ke depannya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami sambut ibadah kami pada pagi hari ini dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Yesus Kristus. Haleluya, amin. Apa kabar saudara pada pagi hari ini? Luar biasa, puji nama Tuhan ya. Karena Tuhan betul baik buat kita, buat saudara, buat saya, sehingga pada pagi hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini, kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan naikkan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan, betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan, betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, memuji Tuhan. Hosana, tinggikan Yesus. Hosana, 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 betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan, betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan, betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Oke, puji Tuhan, silakan duduk. Karena Allah sangat baik buat kita ya, sehingga pada pagi hari ini ya, kita semua masih boleh tetap berada di tempat ini ya, dengan tubuh yang sehat ya. Di luar boleh ada COVID, tapi kita anak-anak Tuhan boleh diluputkan. Dan kita sampai hari ini kita boleh selalu sehat dan boleh selalu memuji nama Tuhan. Kita naikkan pujian, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya.
pikiran kita semua tertuju, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian, firman-Mu berita bagi kakiku, saya hendak saudara bangkit diri. pengharapan kami. Engkau kekuatan jiwa kami. Engkau nafas hidup kami. Memasuki hari-hari ini, seringkali kami masuk dalam rutinitas kehidupan kami. Kami lupa hari-hari yang kami lewati. Kami lupa, seringkali kami sebagai manusia lupa akan Engkau dalam hidup kami. Lupa mengucap syukur.
lupa menyadari bahwa kami masih ada hari ini karena Engkau. Tapi hari ini di hadapan Tuhan, total kami datang menyerahkan hidup kami. Kami hanya berjana dan Engkau penjunang kami. Engkau yang membentuk kami. Kami butuh Engkau senantiasa dalam hidup kami, untuk membentuk kami sesuai dengan kehendak dan rancangan-Mu Tuhan. Bahwa kami mengerti kehendak-Mu, bahwa kami mengerti rancangan-Mu dalam hidup kami, supaya kami tidak menjadi kecewa, putus asa, dan menjadi lemah ketika banyak hal dalam hidup kami yang kami hadapi berbeda dengan apa yang kami inginkan Tuhan. Kami tidak lemah, karena kami tahu penjunan, kami tahu yang terbaik bagi kami. Bapa, hari ini kami mau belajar dari firman-Mu. Karena itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah bagi kami lewat kebenaran firman Tuhan, sehingga apa yang kami baca dan kami renungkan tertanam kuat dalam hidup kami, dalam hati kami, termatrai dalam hati kami, menguatkan kami dalam menjalani hari-hari yang tidak mudah ini bersama dengan Engkau. Kami tahu bersama Engkau kami aman, bersama Engkau kami kuat, bersama Engkau kami mampu melewati segalanya. Pujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu bagi jemaat Tuhan yang beribadah secara langsung hari ini lumayan banyak. Minggu depan pasti lebih banyak lagi, amin. Puji nama Tuhan. Dan kita bersama-sama sudah memasuki bulan yang keberapa dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Kita sudah 7 bulan melewati masa-masa yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Tapi saya tahu bahwa kita masih sehat, kita masih ada sampai hari ini. Kita tidak seperti mereka yang di luar sana yang harus mengalami pergumulan yang luar biasa. Itu karena Tuhan bersama dengan kita, karena Tuhan menyertai kita. Bukan artinya Tuhan tidak menyertai mereka, tetapi artinya Tuhan masih mengasihi kita, melindungi kita, menjaga kita sampai detik ini. Amin. Kita tidak bisa sangkali itu. Kita pun jalan keluar dari ruangan ini, kita nggak tahu virusnya ada di mana ya. Di dalam ruangan ini juga kita nggak tahu virusnya ada di mana. Tapi kita masih ada, masih bernafas, masih hidup sampai hari ini, kasih karunia Tuhan bagi kita. Tetapi hari-hari ini saya harus jujur katakan, berapa banyak orang yang masih ibadah online secara jujur di hadapan Tuhan. Atau ibadah sambil nyapu rumah. Jadi ibadahnya jadi background kayak lagi dengerin musik. Saya mau iring Yesus. Jam 7:30, jam 8 sudah ditentukan sebagai waktu ibadah, tapi masih tidur. Putarin seolah-olah live di Facebook, tapi lagi diranjang. Itukah ibadah yang Tuhan kehendaki? Hari Minggu rasanya hari yang biasa saja, gak berbeda dengan hari yang lain. Bukan hari yang dikuduskan oleh Tuhan, hari yang biasa. Kita tidak siapkan hati kita. Oh iya, jam 8 nih. Oke, bentar. Kadang-kadang juga gak dibuka kok. Saya lihat kok yang followers yang masuk di Facebook. Kan beberapa kali saya live langsung. Saya lihat berapa banyak yang muncul jemaat. Ya memang ada yang gak punya handphone, saya mengerti. Gak punya handphone atau gak punya Facebook, gak masalah. Tetapi yang punya, saya tahu jemaat Taman Surya juga banyak-banyak yang punya Facebook. Ya. Yang live langsung di jam yang sama. Gak sempat sore, puji Tuhan. Kalau gak sempat pagi, siang masih bisa beribadah. Tapi ibadah bukan background kegiatan. Ingat ya, saya katakan bahwa ibadah kepada Tuhan sama seperti kita beribadah hari ini di gereja, sama seperti kita datang setiap hari Minggu menguduskan hari Sabat itu. Ibadah yang seperti itu, bukan kita ibadah yang sekedar oh iya saya sudah memuji Tuhan, atau kita menonton ibadah. Hari ini jemaat yang ada di ruangan ini dan jemaat yang ada menyaksikan secara online, kalau masih ada yang menonton ibadah,
ibadah. Saya minta tolong, berhenti sudah. Rohmu, saya jujur katakan, rohmu akan mati. Seorang anak Tuhan datang kepada saya anak muda. Kak, saya sekarang kok malas ya? Dulu sebelum COVID, rajin baca Alkitab tiap hari. Sekarang berdoa aja boro-boro, Kak, bangun tidur. Gak pernah berdoa, tidur ya. Dan Yesus mau tidur ya. Bangun, terus baca Alkitab tiap hari. Gak pernah, dan gak ingat. Terus kamu ngapain tiap hari? Ya udah, bangun, beres-beres, mandi, makan, kan kerja dari rumah. Dia kerja dan kuliah dari, ada yang kerja dari rumah, yang ngomong sama saya ini kebetulan kuliah dari rumah. Terus kerja, ada juga yang ngobrol sama saya juga, dia kerja dari rumah. Ya udah, saya juga nggak tahu sepanjang hari itu saya ngapain. Yang pasti yang saya sadar, saya ada main game, nonton YouTube, nonton TV, punya waktu loh begitu banyak yang terbuang. Tapi waktu untuk Tuhan mana? Bukannya kita dalam keadaan masa-masa yang tidak mudah, harusnya kita butuh Tuhan. Bukannya ini kasih karunia Tuhan buat anak Tuhan. Selama ini orang Jakarta sibuk banget dengan pagi hari sudah keluar dari rumah, malam baru masuk ke rumah. Tuhan kasih kesempatan 7 bulan buat kita bersama dengan Tuhan harusnya. Benar? Kerja dari rumah artinya kita punya waktu lebih banyak untuk bersekutu dengan Tuhan. Tapi berapa banyak waktu yang kita pakai bersama dengan Tuhan, dan berapa banyak waktu kita pakai untuk diri sendiri. Atau bahkan seperti yang tadi beberapa orang menelpon saya, Kakak tolong doakan saya, kok saya rasa kering, haus, nggak jelas. Terus saya tanya, selama ini kamu beribadah nggak? Enggak. Iya ibadah, saya bilang. Ibadahnya seperti apa? Ya udah, nonton terus setiap hari Minggu. Hah? Kamu nonton apa? Ya kalau Ibu Maria lagi hotel ya saya nonton. Kayak gitu, Mam. Nonton ibadah. Kamu nyanyi nggak? Enggak. Ya kan nggak boleh nyanyi di gereja. Ya udah saya nonton. Bapak Ibu Saudara yang belum mengerti ibadah online, saya kasih tahu. Sebenarnya sudah mengerti, tapi mungkin ada yang belum mengerti, saya kasih tahu. Pagi hari jam 7 udah tahu, jam 8 paling lambat itu jam 8, karena kadang-kadang ada alat yang harus dibereskan karena ibadah secara online, sehingga jam 8 paling lambat. Tapi saya biasa lihat jam 8 kurang itu sudah mulai live. Itu jam 7:30 sampai jam 8 itu pasti sudah live. Jam 7 itu sudah mandi Bapak Ibu, sama seperti Bapak Ibu mau datang ke gereja. Sama, udah mandi, sama-sama dengan keluarga duduk beribadah. Kalau nggak sempat karena masih kerja atau apa tugas yang nggak bisa ditinggal, saya bisanya nanti jam 10, iya oke. Di YouTube kan ada, jam 10 buka, tapi sudah dalam keadaan siap beribadah. Bukan nonton YouTube, bukan nonton ibadah online. Beribadah artinya ada hubungan kita dengan Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan. Tuhan berbicara buat kita lewat firman Tuhan. Ada kontak di situ. Tapi kalau kita nonton, oh iya bagus sih, ternyata hotelnya enak kali ya. Oke, abis itu selesai. Keluar, selesai nanti, kita udah banyak lagi. Yang kita ingat cuma, dia tadi harus tidur karena itu nyanyinya. Ya tadi salah tuh harus tidur. Kok dia nyanyi gitu, pasti gak ada persiapan, protes lagi. Padahal gak mau datang bantu pelayanan, protes nomor 1. Maaf, gak nyindir. Enggak sih, bercanda. Tapi Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mau katakan bahwa kita social distancing, tapi bukan spiritual distancing. Bukan artinya kita jaga jarak juga dengan Tuhan. Artinya kita semakin menjauh dari Tuhan. Kok games lebih penting bagi hidup kita? Nonton YouTube lebih penting bagi hidup kita? Kesibukan kita lebih penting kita dari pagi sampai malam? Saya juga bingung kalau dari pagi sampai malam 1 jam pun 5 menit pun gak punya waktu untuk baca Alkitab, gak punya waktu untuk berdoa, itu saya bingung. Tapi itu sekarang menjadi style. Saya harus jujur
lagi kita sama seperti orang yang ada di barat sana. Gereja kosong. Yang datang nenek-nenek kakek-kakek yang itu sudah hari-hari dekat dengan Tuhan. Gak perlu lagi anak muda datang gereja. Cari duit aja. Dan hidup tanpa Tuhan. Apa bedanya kita dengan orang ateis? Apa bedanya dengan orang kita dengan orang yang hidup tak punya Tuhan dalam hidup kita? Tapi sadar atau tidak sadar, kita sudah masuk dalam gaya hidup yang baru ini. Saya harus kasih tahu bahwa ini gaya hidup yang baru bagi orang percaya. Dan harus berhenti. Jemaat GSI Taman Suri yang sudah masuk dalam gaya hidup ini, saya katakan sebagai hamba Tuhan, bertobat dan berhenti hari ini. Mulai hari ini kembali kepada kasih-Mu yang semula. Beribadahlah kepada Tuhan. Tak bisa kita hidup tanpa Tuhan. Kalau hari ini kita aman-aman karena ekonomi kita masih stabil, berapa lama kita bertahan dengan kehidupan yang seperti itu? Berapa lama keuangan kita bertahan di masa seperti ini? Sedangkan prediksi bahwa ke depan kita akan mengalami inflasi. Berapa lama kita bertahan dengan keuangan kita? Berapa lama kita bertahan dengan kekayaan kita? Gak bisa. Beberapa hari yang lalu ada seorang, dia punya perusahaan, dia punya usaha, dia harus mencat banyak sekali karyawannya. Kemudian dia katakan, sedih Pak, sampai kebutuhan dasar di rumah tangga saja kami hampir tidak sanggup. Berapa lama? Kalau orang mereka yang punya perusahaan-perusahaan besar saja sudah bicara seperti itu, apalagi dengan kita yang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kita butuh Tuhan hari-hari ini. Kita butuh Tuhan, dan tanpa Tuhan kita gak bisa melakukan apa-apa. Dan saya pernah jemaat yang hari ini nekat datang, sekalipun masih dalam zona merah, tapi nekat datang karena kita tahu kita butuh Tuhan, kita rindu akan Tuhan. Amin. Kita butuh Tuhan. Tanpa Tuhan kita gak bisa apa-apa. Loh, kalau hari ini kita kenapa sakit, kita mati ketemu dengan Tuhan, berarti Paulus katakan mati keuntungan kok. Jangan karena alasan itu terus kita tidak beribadah. Oke lah, ibadah datang ke gereja dengan kita taat sama pemerintah bilang, tapi beribadah di rumah. Jangan pakai alasan itu untuk tidak beribadah. Pendahuluan saya aja udah panjang ya Bapak Ibu. Mari kita baca firman Tuhan. Yesaya 29 ayat 9. Yesaya 29 ayat 9 sampai ayat yang ke-16. Hari-hari ini firman Tuhan ini kuat banget bicara dengan saya secara pribadi. Saya juga nggak tahu. Tapi beberapa akhirnya saya juga melayani beberapa orang yang menelpon saya minta didoakan, dan saya mendapatkan jawaban dari firman Tuhan. Karena itu saya tergerak untuk sharing bagian ini buat kita semua. Bangsa yang buta. Saya membaca ayat 9, Bapak Ibu membaca ayat 10 lanjut sampai ayat yang ke-16. Tercengang-cenganglah. Masih ada Alkitab yang buka ya? Oke, saya menunggu. Kalau bisa semua baca Alkitab ini, ayat ini penting banget. Ini pesan Tuhan yang kuat dalam ayat ini penting banget bagi kita untuk hari-hari ini. Kita harus hidup melekat sama Tuhan. Yesaya 29 ayat 9, saya mulai ayat 9, Bapak Ibu menyambung ayat 10 dan seterusnya. Bangsa yang buta, tercengang-cenganglah penuh keheranan. Biarlah matamu tertutup, buta semata-mata. Jadilah mabuk, tetapi bukan karena anggur. Jadilah pusing, tetapi bukan karena arak. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi semua kitab yang termeterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat, sebab kitab itu termeterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab,
Dan Tuhan berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan perbuatan ajaib kepada bangsa ini, daripada menakutkan hikmat orang-orang yang berlipat tangannya dan kearifan orang-orang yang amat bersembunyi. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap, sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? Betapa kamu mengetahui segala sesuatu. Apakah kalian dapat dianggap sama seperti tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya? Bukan dia yang membuat aku, dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membuatnya. Dia tidak tahu apa-apa. Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah kalian dapat dianggap sama seperti tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata kepada yang membuatnya, bukan dia yang membuat aku, dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa. Inilah yang terjadi kalau hidup masuk dalam sebuah rutinitas, masuk dalam sebuah hidup tanpa takut akan Tuhan, tanpa pengenalan akan Tuhan. Tuhan jauh dari kita, kita menjauh dari Tuhan, bukan Tuhan jauh dari kita. Tuhan tidak pernah pergi meninggalkan kita. Kita melangkah keluar dari kasih karunia Tuhan, kita menjauh daripada Tuhan. Seolah-olah firman Tuhan hari-hari ini sudah tidak lagi terdengar di telinga kita. Kita membaca firman Tuhan, tadi firman katakan, seperti orang buta, seperti orang yang tidak bisa membaca. Kita tidak mengerti apa yang kita baca. Apakah ini terjadi pada anak Tuhan hari-hari ini? Kalau hari-hari ini firman Tuhan tidak lagi berbicara pada kita pada saat kita membaca, hati-hati Bapak Ibu. Katakan pada Tuhan, I need you Lord. Kalau hari-hari ini engkau baca firman, dan firman tidak lagi berbicara padamu secara pribadi, sesungguh secara rohani engkau sedang sakit, Bapak Ibu Saudara. Kita sedang sakit. Fisik kita kuat, tapi roh kita sedang sakit. Kita butuh Tuhan. Jangan biarkan itu semakin berat. Jangan biarkan itu semakin berat. Kita akan masuk dalam situasi yang semakin tidak mudah ketika kita membiarkan roh kita padat. Rasanya awal-awal hanya nggak suka baca firman sih, malas berdoa, masuk dalam sebuah rutinitas, lama-lama kok lelah ya hidup ini, ya kok capek ya, masalah banyak, belum juga sadar, belum juga kembali, tambah numpuk, masalah satu kayak ditimpa tangga, kayak ketimpa tangga, baru kena masalah ini lagi tanpa solusi. Kenapa di pikiran kita firman bilang sudah dibutakan? Kalau pikiran kita sudah stres, kita depresi, pikiran tertutup kan gak ada jalan. Tapi coba kita bersama dengan Tuhan, masalah banyak pun selalu ada solusi, amin. Karena ada Tuhan yang akan berbicara, ini loh nah, ya di situ jalannya tertutup, kamu bisa jalan yang ini. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, kalau kita dekat dengan Tuhan, tidak ada masalah yang lebih besar, persoalan yang lebih besar dari Tuhan kita yang besar dalam hidup kita. Tapi persoalannya adalah style yang tadi saya bilang, zaman gaya hidup masa kini membawa kita masuk dalam hidup seolah-olah kita hidup tanpa Tuhan. Dan hari ini anak-anak Tuhan, saya harus katakan bahwa kalau kita sudah masuk dalam kehidupan seperti ini, kita mengatakan Tuhan ampuni aku selamanya. Bejana tidak bisa katakan kepada penjuna, terserah saya, suka-suka saya, ini hidup saya. Saya tahu saya nggak bisa bikin apa-apa tanpa Tuhan.
Saya ini hanya ciptaan. Saya nggak bisa ngatur Tuhan dalam hidup saya. Suka-suka Tuhan, apapun yang Tuhan mau terjadi dalam hidup saya. Maunya Tuhan, apapun yang saya harus lewati dalam hidup saya. Yang saya tahu teman Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Hari-hari ini kalau engkau melekat sama Tuhan, saya mau katakan kasih Tuhan terlalu luar biasa. Saat segala pintu tertutup, pintu Tuhan selalu terbuka untuk. Enggak akan ada pintu yang tertutup dari Tuhan. Tapi kalau kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri, seolah-olah yang kita lihat adalah semua pintu tertutup. Yang kita rasa berat, akhirnya marah-marah, akhirnya kecewa sebab situasi. Kenapa Tuhan saya harus begini? Kenapa harus mengalami ini? Tidak. Tuhan mengasihi kita, sangat mengasihi kita. Tahu cintanya, kuat kasihnya buat kita sampai dia menyerahkan hidupnya di kayu salib. Dia serahkan nyawanya loh. Apa yang terlalu berharga lagi yang tidak dia serahkan untuk kita? Karena kita biji matanya. Firman Tuhan katakan, oleh karena engkau sebutin namamu berharga di mata Tuhan, dan aku mengasihi engkau dan Tuhan mengasihi engkau. Maka Tuhan datang menyerahkan hidupnya untuk menebus engkau dan saya. Karena engkau mulia, karena engkau berharga, mari kita buka bersama-sama supaya firman ini ingatkan kita kembali. Kita tahu kita ini mulia, berharga bagi Tuhan. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Berharga, mulia, mengasihi. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita. Katakan, sebutin namamu. Tuhan mengasihi Yani. Ibu. Dan maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dirinya sendiri, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ingin menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, karena itu jangan pernah lagi ragukan kasih Tuhan dalam hidupmu hari-hari. Terlalu berharga, terlalu mulia. Mungkin dunia bilang engkau bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Latar belakangmu gak jelas atau apapun, saya gak tahu. Perkataan dunia, intimidasi dunia buat engkau, intimidasi iblis dalam pikiran membuat engkau hari ini, saya gak tahu. Tetapi yang firman Tuhan katakan itu harus kita tanam dalam hidup kita. Bahwa kita berharga, mulia, dan Tuhan Yesus mengasihi kita sehingga dia memberi nyawanya bagi kita. Sehingga tidak ada yang lebih berharga, yang lebih mulia, yang dipertahankan sama Tuhan buat kita. Semuanya diserahkan buat kita. Sehingga tidak ada masalah yang lebih besar dari kasih Tuhan buat kita. Tidak ada pergumulan yang lebih besar dari kasih Tuhan buat kita. Kuncinya, come, let's compose. Yakobus 4. Mari kita bersama-sama baca. Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang menyembah hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan melata. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan rata, bersukacitamu dengan duka cita. Saya nggak tahu hari-hari ini, mungkin dalam kehidupan kita lebih memilih jalan dunia. Pikiran kita lebih ke duit, uang. Masalahnya situasinya sulit ya.
semakin hari semakin sulit, dari uang, bagaimana supaya dapat penghasilan lebih, bagaimana dapat, kalau kita pikiran pikiran di dunia ini, kita bagaimana caranya, kita harus memenuhi semua kebutuhan kita, keperluan kita di masa yang sulit ini, sehingga pikiran kita sudah ke money. Pikiran kita sudah ke dunia, bagaimana nih, solusinya begini, datang sama Tuhan, solusinya dari Tuhan. Anak Tuhan, hari ini saya mau katakan datang sama Tuhan, solusinya dari Tuhan. Bagaimana caranya? Tuhan punya cara, bukan caranya kita. Kadang kita sudah persiapan, udah siapin semua dari pagi sampai malam. Tiba-tiba, ini karena suami saya juga mulai usaha jadi saya nikmati. Yang datang belanja cuma sekian. Kadang-kadang kita nggak persiapan misalnya untuk satu jenis makanan hanya 15 porsi atau 20 porsi. Ya, datang permintaan 20 porsi. Nggak ngerti kan? Kita nggak bisa ngatur itu kan? Benar nggak sih Bang Robi? Nggak bisa ngatur itu kan? Itu Tuhan yang atur, bukan kita yang atur. Karena itu caranya kita semua yang berusaha, yang berjuang, yang bekerja hari-hari ini, mulai dengan Tuhan. Mendekatlah kepada Allah, maka Dia akan mendekat kepadamu. Engkau tidak bisa berbuat apa-apa sambil engkau melekat pada pokok kamu yang benar. Itu firman yang katakan. Kalau kita berjuang sendiri, berjeri lelah, tapi kita berjuang sendiri tanpa melekat pada Tuhan, yang pertama kita capek, lelah. Yang kedua, roh kita mati pastinya. Tapi kalau kita mulai dengan Tuhan, mungkin hari itu kita lelah, tapi Tuhan akan menggantikan kita dengan sukacita yang tidak tiada tara. Itu yang gak bisa diberikan sama dunia, amin. Damai sejahtera, sukacita, penghiburan, kekuatan itu yang hanya kita dapatkan ketika kita come close dengan Jesus, ketika kita melekat, ketika kita dekat dengan Tuhan. Tapi yang Tuhan rindukan adalah dari kita, bukan peraturan manusia. Bukan karena saya ngomong dari mimbar ini besok semua rapi, hari Sabtu minggu depan semua rapi, tapi hati tidak melekat sama Tuhan, itu juga percuma. Yang dimaksud adalah kerinduan, hasrat, kerinduan untuk datang, tahu bahwa tanpa Tuhan kita gak bisa buat apa-apa. Karena Tuhanlah aku hidup hari ini, karena Tuhanlah aku ada. Kita datang menyembah Tuhan dengan kesadaran karena Tuhanlah kita seperti ini hari ini. Karena kasih Tuhan, maka kita akan datang sama Tuhan, memuji Tuhan. Itu udah wow, indah banget. Karena itu lahir dari hati kita dan roh kita yang melekat erat dengan Tuhan. Bukankah indah kita sesungguhnya kehidupan kita dengan Tuhan harusnya? Dan itu yang Tuhan rindukan loh Bapak Ibu. Yang Tuhan rindukan itu kita dengan Tuhan itu melekat erat terus. Pandemi boleh terjadi, tapi ingatlah pandemi adalah masa di mana Tuhan mau melekat erat denganmu. Amin. Pandemi diperpanjang, berarti waktunya dengan Tuhan kita diperpanjang. Waktu kita kampus semakin melekat sama Tuhan, semakin punya waktu banyak merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mungkin bikin renungan singkatnya selesai ini banyak jadi Tuhan. Amin, haleluya. Amin. Karena sering kan renungan tiap hari nggak mau bintang. Dia bintang bicara firman Tuhan. Dan itu bukan bicara doang, tapi mengalaminya dengan Tuhan selama hari-hari ini. Sudah 7 bulan. Kuliah itu kalau 6 bulan sudah 1 semester. Kan 7 bulan sudah 1 semester lebih. Kita kuliah pribadi dengan Tuhan. Saya percaya bahwa kalau hari-hari ini kita dekat dan melekat kepada Tuhan, tidak ada persoalan yang terlalu sulit, tidak ada pergumulan yang terlalu sulit untuk kita lewati hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Asal kita melekat erat dengan Tuhan.
letih, lelah, lesu, terbeban berat. Firman Tuhan katakan, marilah kepadaku engkau yang letih, lesu, dan terbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tidak ada solusi yang terbaik yang lebih daripada kita melekat erat dengan Tuhan. Seorang wanita yang 12 tahun perdarahan, jadi ditolak oleh keluarganya, ditolak oleh suaminya pastinya. 12 tahun dia sendiri mau datang ibadah pun gak bisa, karena kan dalam tradisi Yahudi, najis, orang masih PMS, maaf, tidak boleh datang di rumah ibadah. Secara dari keluarga, dia harus mengalami kehilangan banyak hal, kehilangan semua yang dia punya. Bahkan Alkitab katakan bahwa semuanya habis yang dia punya, semuanya habis. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika semua menolak dia, ketika dia harus kehilangan segala sesuatu, dan tidak ada tempat untuk berlindung, tidak ada tempat untuk bersandar, dia mendengar bahwa akan lewat seorang juru selamat namanya Yesus Kristus di kotanya. Dia datang dengan kerinduan, dengan iman yang luar biasa. Dia katakan, asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Dan terjadi mujizat saat itu. Tidak perlu lama, iman sekecil itu. Dia bukan orang yang belajar tentang agama. Dia bukan orang yang tiap hari merenungkan firman Tuhan. Tetapi dia punya iman ketika dia melihat Tuhan. Dia melihat ada juru selamat yang luar biasa. Apalagi kita yang tiap hari baca merenungkan firman Tuhan, yang merasakan kasih Tuhan. Harusnya iman kita lebih besar menghadapi masalah ini. Karena Tuhan kita tetap lebih besar dari masalah kita, sebesar apapun masalah kita. Saya ingat hari-hari berat yang kami lewati beberapa tahun yang lalu, saat anak kami 2 kembar itu harus menghadapi masa kritis selama 2 bulan di inkubator. Gak ada pengharapan yang lain. Dokter saya sudah gak mau. Dokter malah ngomong-ngomong sama saya tentang orang yang meninggal. Iya, itu Bu, sama kasusnya sama lagi itu meninggal. Tadi anaknya mau lahir meninggal, 1,5 jam lagi meninggal. Coba Bu, Bapak Ibu bayangkan kalau maksudnya dokter nih ngomong tuh, itu kan dia sedang mempersiapkan saya gitu. Itu psikologisnya begitu, benar, saya ngerti kan. Ya saya sudah belajar sedikit belajar psikologis. Jadi saya nggak tahu, iya dia sedang mempersiapkan saya. Tapi saya tolak dalam nama Yesus, saya tahu kehendak Tuhan buat saya, rancangan. Ya ngomongnya nggak enaknya, tapi dia ngomong begitu, saya tahu maksudnya. Tapi Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Kalau nyawa sendiri dia berikan, apalagi masalah hidup kita sekali lagi satu, nggak ada yang lebih besar dari Tuhan. Amin. Dia pencipta alam semesta, pengatur segala sesuatu. COVID pun atas Injilnya. Dan firman Tuhan dalamnya, Habakuk katakan orang benar di masa-masa sulit akan hidup oleh iman. Itu firman Tuhan yang katakan, bukan Jen yang katakan, bukan Yane Dedeo yang katakan, tetapi firman Tuhan yang katakan orang benar akan hidup oleh iman. Karena itu hari ini kamu terus kembali kepada Tuhan yang melekat. Tahu bahwa jangan ikut style kehidupan dunia ini, style baru, gaya hidup baru dunia ini yang hidup jalan saja tanpa tahu. Kembali ke dia. Biasanya kita pagi-pagi bangun baca Alkitab, doa, renungan, malam kita close hari itu dengan doa. Hubungan kita dengan Tuhan, kita memuji Tuhan, kembali kepada hal itu. Ayo berjalan dengan Tuhan. Indahnya berjalan dengan Tuhan itu menjadikan Tuhan sahabat, seperti suami, seperti istri. Hidup itu indahnya luar biasa. Henok mengalami itu dalam hidupnya. Dan firman Tuhan katakan bahwa dia diangkat hidup kan? Karena dia menjadikan Tuhan sahabatnya. Dia berkeluarga dengan Tuhan. Aku saya tidak tahu masa-masa ini kita selalu mengalami penolakan yang luar biasa. Seperti orang yang mengalami penyakit kusta.
tertinggal di luar sana, dikucilkan, tidak dianggap orang. Dia jalan datang saja semua orang sudah ketakutan. Kesepian sendiri, merasa diri tertuduh, merasa diri ditinggal. Kalau engkau dalam kondisi seperti ini, lihatlah apa yang dilakukan oleh mereka, orang-orang ini. Ketika mereka mendengar Yesus lewat, mereka datang kepada Tuhan Yesus. Mereka datang mendekat pada Tuhan Yesus. Mereka datang dengan pengharapan Tuhan, karena mereka tahu Tuhan sanggup memulihkan keadaan mereka, melepaskan mereka dari segala kesepian mereka, melepaskan, memberikan solusi dalam hidup mereka, solusi yang terbaik. Mereka tidak pergi cari pertolongan di luar sana, karena tidak akan pernah ada pertolongan buat mereka. Sedangkan kalau pemuka agama saja sudah menolak mereka, masyarakat sudah menolak mereka, mereka jalan saja mereka harus berteriak atau membunyikan bel bahwa mereka lewat, jadi orang harus minggir. Menjijikan sekali. Apa yang mereka alami itu mengerikan sebagai manusia. Secara psikologis itu tertolaknya luar biasa, terhinanya luar biasa. Tapi itu untuk engkau yang merasakan hal-hal yang seperti ini, merasakan hidupmu sedang dalam kondisi ini. Firman Tuhan katakan Yesus mengasihimu, Dia datang untukmu. Datanglah kepada Yesus dan mendekatlah kepadanya. Dia pengharapan kita. Dia pengharapan kita yang tidak pernah menolak kita, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang tidak pernah menghina kita, yang tidak pernah mengecewakan kita. Sekali-kali Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari datang kepada Tuhan. Menyerahkan sungguh-sungguh kehidupan kita, membuka semua belenggu dosa yang mengikat kita. Saya tidak tahu apa yang mengikat kita selama ini. Apa pergumulan hidup kita, persoalan hidup kita, masalah hidup kita, atau dosa yang kita simpan selama ini. Selama 7 bulan gak kemana-mana, dan kita gak tahu ya, medsos itu juga pembawa penarik dosanya banyak dari situ. Kita gak tahu, orang luar gak tahu, suami istri kita gak tahu. Tapi kita dengan Tuhan tahu siapa kita. Mungkin saja ada dosa-dosa yang tersembunyi, tersimpan di dalam lubuk hatimu. Dan firman Tuhan katakan yang menjadi penghalang doamu adalah dosamu. Kalau engkau tahu hari ini ada sesuatu yang engkau simpan, dan itu yang membuat engkau terperangkap, terkurung, seperti yang engkau jauh daripada Tuhan. Karena dosa, kejatuhan itu akan membuat kita jauh daripada Tuhan, menghalangi kita daripada Tuhan. Yang membuat Adam dan Hawa lari tersembunyi dari hadapan Tuhan adalah dosa ketika mereka melanggar firman Tuhan. Kalau ada dosa yang engkau sembunyikan hari-hari sebelumnya, yang membuat hari-hari ini engkau tidak merasakan Tuhan, rohmu seolah-olah mati, engkau tidak lagi merasakan Tuhan dalam hidupmu, engkau berdoa, hanya berdoa saja, ya Tuhan, engkau diri dengan Tuhan, tapi tidak merasa apa-apa. Firman Tuhan katakan bahwa sebesar apapun dosa kita, semerah apapun, mari kita datang dengan ketulusan hati, mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan mengampuni kita, amin. 1 Yohanes 1 ayat 9 buka, kita baca bersama-sama. Kita baca di rumah ya, baca nggak usah baca di sini, baca di rumah. 1 Yohanes 1 ayat 9. Setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas pasti diampuni oleh Tuhan. Saat semerah apapun dosamu, Dia akan mengertikan. Datang sama Tuhan, sehingga semua penghalang dosamu dilepaskan oleh Tuhan. Dan firman Tuhan katakan bahwa Tuhan pasti akan menahirkan kita, menyucikan kita, dan rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Hanya ini caranya, supaya kita tidak mengalami seperti Yesaya pasal 29. Kalau kita terus hidup dalam kepura-puraan, seolah-olah kita memuliakan Tuhan, tapi hati kita jauh daripada Tuhan. Hidup dalam kemunafikan ini yang terjadi pada bangsa Israel. Saya tidak mau anak-anak Tuhan, kita semua orang Kristen, anak-anak Tuhan mengalami seperti apa yang dialami bangsa Israel. 100 tahun kemudian mereka menolak firman ini dan tidak mau bertobat.
100 tahun setelah Yesaya bernubuat, mereka mengalami keadaan yang mengerikan, dibuang, diangkut, dibuang ke Babel. Mereka yang tadinya menguasai, mereka jadi tawanan. Mereka mengalami kehancuran luar biasa karena tidak mau bertobat. Firman Tuhan katakan bahwa kalau kita mau bertobat, Allah membiarkan hati kita dikeraskan oleh Tuhan. Hati kita akan dikeras, sehingga kita mendengar tapi tidak mendengarkan, kita melihat tapi tidak menangkap. Dengar firman Tuhan lewat saja, karena kita menyimpan dosa dan kita sayang dengan dosa kita. Kita tidak mau bertobat, tidak mau merendahkan diri, tidak mau menyerah kepada Tuhan. Tapi hari ini kalau firman datang kepada kita, kita sadar kita di posisi hidup ini apa sih? Hanya hembusan nafas. Sampai kapan kita bertahan dengan dosa kita? Sampai kapan kita bertahan dengan kesombongan kita? Sampai kapan kita bertahan dengan keadaan kita? Kita pun tidak tahu hari ini dan besok hidup kita. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Jangan lupa hari ini. Karena banyak anak Tuhan yang ngomong sama saya, hari besok hari apa ya? Saya lupa ya. Nah, kalau anak Tuhan sudah lupa hari, ini sudah bahaya. Kalau lupa hari saja tidak apa-apa. Lupa maksudnya Senin, Selasa. Tapi kalau lupa hari ini kita hidup karena Tuhan, itu yang masalah. Karena itu mari hitung hari-hari kita, supaya kita yang bijaksana menata hidup kita untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Percayalah, tidak ada masalah yang lebih besar dari Tuhan yang menyertai kita. Dan Tuhan menunjukkan oleh melekat erat dengan Tuhan. Maka damai sejahtera, kekuatan, sukacita, penghiburan, solusi dari segala persoalan ada di dalam Dia. Amin. Puji Tuhan. Itu kembali akan firman Tuhan. Segala puji syukur mulia bagi Yesus yang kami kasihi. Betapa baiknya Tuhan yang menyertai kami. Sampai pada hari ini kami ada di rumah Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu tidak akan pernah berhenti. Mengikuti orang-orang yang takut akan Engkau Tuhan, yang memiliki Engkau di sepanjang jalan hidupnya. Dan pagi hari ini kami bisa bersehati dalam ibadah. Kami bersyukur dan waktu yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga waktu ini tidak terbuang dengan sia-sia. Kami boleh menerima bagian yang menguatkan roh-Mu, yaitu firman-Mu yang akan menguatkan roh kami Tuhan, sehingga kami tidak menjadi anak-anak Tuhan yang seperti rumput yang kering. Tuhan, dirus kami dengan kuasa roh-Mu yang kudus, melalui firman-Mu yang dibawakan oleh hamba-Mu atau yang dibaca oleh kami, yang kami terima dari firman Allah. Kuatkan dan teguhkan kami, agar kami tetap berdiri kuat di hadapan Tuhan di tengah-tengah dunia yang tidak menentu, yang tidak menunjang hidup kami. Tapi kami tetap berharap kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa segala sesuatu akan terjadi karena seizin Tuhan juga adanya. Dan Tuhan mengizinkan kami ada, karena Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani firman-Mu Tuhan. Dan firman-Mu biarlah mengalir tertabur di hidup kami, menjadi pegangan bagi kami sekalian. Kami akan melanjutkan ibadah ini dan kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, saudara kekasih. Kiranya ibadah kita tidak hanya sekedar rutinitas kita, tapi hati kita boleh melekat kepada Tuhan. Biarpun yang ibadah online di rumah kita boleh dengan kesungguhan hati ya. Kita boleh bersungguh-sungguh, memang benar ya apa dikatakan Bu Jen ya. Mungkin kalau ibadah melalui online kadang ada yang sedang melakukan sesuatu tapi tidak fokus. Tapi kita usahakan pada saat ibadah kita juga boleh fokus ya. Kita boleh dengan kesungguhan hati, kita boleh sungguh-sungguh, kita boleh ikut memuji dan ikut memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan menjalankan persembahan. Untuk doa persembahan saya serahkan kepada Ibu Cici. Terima kasih banyak buat semua kebaikan yang sudah diberikan kami. Kami yang Tuhan yang ibadah pikiran kami akan dapat menjadi
Sekarang bila saat anak-anak memberikan persembahan, biarlah persembahan ini menjadi yang terbaik bagimu agar dapat menjadi hidupmu kami mendapat itu. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, sambil menjalankan persembahan mungkin ke depan ya. Sambil menjalankan persembahan kita akan naikkan pujian Berilah yang baik, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan memberkati kau selamanya. Sekali lagi, berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan memberkati kau selamanya. Ya, terima kasih atas persembahan saudara. Kita akan tutup ibadah kita dan saudara Ibu Gembala untuk menutup ibadah kita. Suruh berdiri. Ya, semuanya silakan berdiri. Akan dulu pujian. Saya nunggu itu berita dari belakang itu doanya. Nggak ada. Hah? Aman. Oh. Ya udah anaknya jadi. Pujilah Tuhanku. Ya, kita nyanyi dengan slow ya. Pujilah Tuhanku. Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Sekali lagi kita dapat hidup tanpa Tuhan. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, amin Yesus. Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Balas cintanya Tuhanku. Saya berikan waktu 2-3 menit untuk saudara tundukkan kepala, berdoa kepada Tuhan. Apa yang kau butuhkan dari Tuhan, menyerahlah kepada Tuhan selama beberapa menit. Sampaikanlah permintaanmu kepada Tuhan. Kita tetap percaya bahwa Allah kita Allah yang luar biasa. Yang kita alami menurut kita sangat tidak memampukan kita, tapi Tuhan berkata, aku ada di sini memampukan semuanya itu. Haleluya Yesus. Ketahuilah Dia tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita.
Dia ada bersama-sama dengan kita. Dan dia akan tetap ada sampai kapanpun dia tetap ada. Bapa, Tuhan mendengar doa kami pagi hari ini untuk seluruh kebutuhan dari setiap pribadi yang hadir pagi hari ini. Yang lemah Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang sakit kami tetap percaya dan gantungkan iman kami bahwa kami akan menerima pertolongan yang datang dari Tuhan sendiri. Kami percaya di tengah-tengah situasi yang tidak menentukan, tapi Allah adalah Allah yang menentukan yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang sudah melayani pekerjaan Tuhan hari ini. Mulai dari yang membuka tempat ibadah, yang membuka pintu gereja, bahkan LCD, Tuhan singer liturgis, hamba-Mu yang bermain musik dan yang melayani firman, Tuhan memberkati dengan berkat yang sama. Dan kami percaya Tuhan, orang yang mencintai Tuhan dengan pelayanan yang setulus hati, maka berkat Allah tidak akan pernah berhenti yang baik menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang, kami percaya ada Tuhan bersama-sama dengan kami sekalian, yang menguatkan kami sepanjang minggu-minggu ini Tuhan, yang menopang kami di sepanjang minggu ini. Tuhan juga saat ini kami datang bersehati dengan jemaat Tuhan. Mari kita berdoa bagi bangsa ini. Kami berdoa bagi negara kami Tuhan. Tuhan melihat situasi yang ada di tengah-tengah bangsa kami, terutama tentang virus yang bekerja di negeri kami ini. Tapi Tuhan, kami punya Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk melenyapkan semua virus yang beredar di tanah negeri kami ini dalam nama Yesus. Berikanlah kesehatan kepada bangsa kami. Berikan kekuatan kepada bangsa kami. Tuhan juga tolong pemerintahan negeri kami. Tuhan menyertai segala pemimpin yang terpilih saat ini. Tuhan beri mereka kekuatan untuk membangun negeri kami ini. Kami menyerahkannya kepada Tuhan. Kami mohon keamanan ada di tengah-tengah negeri kami ini Tuhan. Segala hal yang tidak baik, pikiran rakyat yang rusak, dalam nama Yesus singkirkan dari tengah-tengah negeri ini Tuhan. Sehingga negeri ini boleh melihat kemuliaan Allah yang luar biasa. Terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya dengan pertolongan-Mu ekonomi akan kembali baik di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan, tidak ada lagi yang menderita karena sakit, karena kelaparan di tengah-tengah bangsa ini. Kami tolak dalam nama Yesus. Turunkan berkat-Mu bagi negeri kami. Kami percaya terjadi karena doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Kami mohon ada pertobatan yang besar di tengah-tengah bangsa ini sebelum lalu waktu Tuhan. Agar banyak yang mendengar tentang nama Yesus. Bukan hanya mendengar, tapi menerima nama Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Semua saudara kami yang hadir hari ini, kami percaya Tuhan memberkati. Bahkan yang mungkin ikut ibadah online dengan setia, berkati mereka juga dengan berkat yang sama Tuhan. Orang tua-tua di gereja kami, Tuhan berikan kesehatan kepada mereka. Anak-anak sekolah minggu di gereja kami Tuhan, lindungi mereka daripada penyakit yang mengganas saat ini. Kuasai Tuhan, berikan pertolongan Tuhan kepada seluruh jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, jemaat yang berkasih di dalam Tuhan Yesus. Lihatlah Tuhan dan arahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Terimalah berkat ini yang turun bagi hidupmu, karena Ia menyinari engkau dengan berkat-Nya. Diberkati keluargamu, diberkati perusahaanmu, diberkati kerjamu, diberkati keluar masukmu. Dan terimalah damai sejahtera di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian hari ini sampai Maranatha di dalam nama Yesus. Kiranya Allah berkati
memberkati. Boleh kita mengangkat tangan satu dengan yang lain, tetap jaga jarak ya, biar kita tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kami percaya